berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami, sehingga pada saat ini kami layak datang ke hadapan-Mu, di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu yang membawa keselamatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Markus 1 ayat 27 mengatakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengagumi seseorang yang mungkin kita anggap hebat karena ketenarannya, kebaikannya, atau juga dapat kita katakan dia memiliki keistimewaan yang lain. Karena rasa kagum yang begitu besar dalam diri kita, pasti kita ingin punya kesempatan untuk lebih mengenal dia lebih dalam. Bahkan kita akan mencoba untuk mengikuti cara hidupnya. Inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya yang tiba di Kapernaum. Itu suatu tempat yang terletak di tepi Danau Galilea. Yesus masuk ke sebuah rumah ibadat. Ia mulai mengajar. Semua orang-orang yang mendengar di rumah ibadat itu takjub mendengarkannya. Mengapa mereka takjub pada pengajaran yang disampaikan Yesus? Karena Yesus mengajar penuh dengan kuasa untuk mengubah hati, kehidupan orang-orang yang datang mencari Yesus. Bait suci itu tempat persekutuan yang dianggap kudus, karena di dalam bait suci Roh Allah berdiam di dalamnya dan dialah sebagai kepala. Jemaat adalah tubuh Kristus itu sendiri. Namun kenyataan yang terjadi di dalam rumah ibadat, iblis bekerja dengan memperalat seseorang untuk dirasukinya. Orang yang telah kerasukan roh jahat berteriak dan mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Orang yang masih hidup di dalam kejahatan itu tidak akan pernah menyukai Yesus di dalam dirinya. Pasti berbagai cara akan dilakukan, baik menghina, menista, mencaci Yesus. Itu bagian dari pekerjaan iblis. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan adalah bentuk dari kegelapan, dan upah yang harus diterimanya adalah maut. Karena jelas dikatakan upah dosa ialah maut. Di dalam ayat 24 lebih menjelaskan kepada kita, ternyata roh jahat mengetahui siapa Yesus, sehingga si jahat berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Roh jahat mengenal Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana orang-orang yang hidup di dalam kejahatan itu sebenarnya tidak pernah menahan melihat wajah Yesus. Saudara yang saya kasihi, peristiwa yang terjadi di rumah ibadat membuat semua orang merasa takjub, sehingga mereka memperbincangkannya karena mereka belum pernah melihat kuasa seperti itu
bahwa roh jahat dapat diperintahkan Yesus untuk keluar dari tubuh orang yang dimana iblis berdiam di dalamnya dan mereka taat kepadanya. Ingat saudara, hati-hati dengan roh jahat ya, karena sekarang roh jahat sedang bekerja di antara orang-orang durhaka yang selalu menuruti keinginan hawa nafsu dagingnya. Berita Injil yang telah kita terima pada saat ini itu sangat berkuasa memperbarui hidup kita, menuntun kepada suatu jalan keselamatan, serta sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran. Untuk itu, hiduplah kita tetap di dalam perintah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Ajari kami untuk lebih setia mengikut Tuhan dan tetap berpegang teguh pada iman, karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.